Ya, sudah tua malah dipelupa. Oke, sekarang baru kita mulai ya. Jadi saya coba share screen yang tadi sudah saya unggah di Elena juga, yaitu supaya tadi ya memandu saja, memandu. Nanti saudara silakan boleh menyampaikan segala hal. Apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Jadi kita kembali ke zaman mungkin SMP atau SMA atau dulu SD ya. Apa itu larutan begitu, nggih? Ya, selama ini yang saudara kenal dengan larutan itu apa? Silahkan siapa yang akan menyampaikan. Apa saya sebut atau tadi daripada ya gantian ya, gantian karena suaranya kalau bareng itu enggak anu. Oke, Mbak Rena dulu, silahkan. Yang buka pertama. Tarikan menurut saya yang sudah saya pelajari semalam itu merupakan suatu campuran homogen antara zat terlarut dan juga zat pelarut dengan komposisi tertentu. Nah, komposisi tertentu ini atau tiap larutan ini nantinya berhubungan dengan konsentrasi larutan itu sendiri. Oke, Mbak Rena, makasih Mbak Rena. Tadi Mas Ageng ada nambahkan, Mas? Oke, Bu, tadi sebenarnya sama dengan Mbak Rena, Bu, cuman itu cuma campuran antara zat terlarut dengan zat pelarut. Ya, kalau dilihat dari komposisinya, apa yang menunjukkan itu zat terlarut, apa yang menunjukkan pelarut? Gini Bu, kalau yang zat terlarut itu zat yang lebih sedikit gitu kan, karena otomatis yang lebih sedikit itu pasti akan terlarut. Gitu. Kalau yang zat pelarut itu yang lebih mendominasi seperti itu. Oh gitu ya, jadi yang bisa kita pegang ya, tadi ada zat terlarut, ada pelarut, ya pasti itu ya, maka namanya larutan ya. Jadi itu adalah karena ada yang dilarutkan ya. Jadi, nah larutan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rena merupakan campuran yang homogen ya. Jadi artinya kalau kita mengamati itu hanya terdiri dari satu fasa saja. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar ini isinya apa saja ya, kan gitu ya. Bisa saja ini zat terlarutnya hanya satu jenis, pelarutnya ya satu jenis saja. Tetapi bisa saja ini adalah yang ada di gambar ini adalah campuran ya, campuran dari beberapa zat terlarut ya, gula dan garam larut, ada di sini ada pewarna ikut larut ya. Jadi maksudnya berarti ada tadi pokoknya asal zat terlarut tadi yang komposisinya atau jumlahnya yang lebih kecil dibandingkan dengan pelarutnya. Oke. Ya, jadi yang lain setuju ya? Ya, jadi nanti secara umum saudara akan kembali mengingat terkait dengan sifat-sifat larutan dan adanya kesetimbangan ion dalam larutan. Seperti yang kita ketahui, jenis dari zat terlarut ini ada yang merupakan dulu sudah ikatan kimia ya, waktu kimia dasar 1, ada yang berupa senyawa ionik, ada yang berupa senyawa yang non-ionik atau yang biasa kita sebut sebagai senyawa kovalen begitu ya. Ya, masih ingat coba saya diberi yang lain sudah Mbak Rena, Mas Ageng jangan ya. Jangan dulu maksudnya nanti boleh ya. Saya bisa diberikan contoh senyawa ionik ya. Siapa? Silahkan. Ya, Bu. Oh, ya, silahkan. Kalau senyawa ionik itu seperti NaCl itu. Apalagi? Contohnya terus, jangan 1, 3. NaCl, kemudian ada MgCl2. Oke. Terus KCl KCl, Bu. Oke, KCl boleh. Ya. Silahkan, ada yang lain, ada komentar. Tadi benar enggak itu yang Mbak Rojaa? Kemudian nambahkan lagi yang lain dari Mbak Rojaa. Apa Mbak?
Mbak Latifah. Oke. Ya Bu, Ya. izin menambahkan. Ya. Ada MGPR2, terus CAL2, CAI2, Ya. kemudian ada K2O. K2O. Oke, boleh lah. Ya. Masih ada yang mau nambah? Nggak ada. Boleh, Bu. Oh iya, Mbak Nur Arifah. Untuk senyawa ionik, contohnya yang pertama asam misal ada HCl gitu. Kemudian yang basa ada KOH. Dari garamnya juga bisa NaCl. Boleh. Ya, ini sudah ada tambahan. Apa tambahannya ini dari yang Mbak Nur Arifah? HCl. Senyawa. Ya, oke. Nggak, jenisnya tadi ya. Saya pegang. Tadi semua contohnya Mbak Rojaah, Mbak Latifah, Mbak Nur Arifah memberikan contohnya sudah betul. Ya, itu contoh dari senyawa ionik. Nah, tapi tadi sudah ada tambahan dari Mbak Nur Arifah yang saya tunggu juga, yaitu adalah tadi sudah menyebutkan ada jenisnya. Ada basa gitu ya, tadi menyebutkan ya, senyawa-senyawa yang tergolong dalam basa. Siapapun basanya, itu adalah senyawa ionik. Pegang, ya dipegang. Nanti saudara silahkan buat daftar nama basa. Ya, jadi senyawa-senyawa basa. Cirinya apa basa? Ada OH-nya. Ya, belakangnya ada OH. C2H5OH, senyawa apa? Alkohol. Asam basa garam? Bukan. Basa, Bu. Bukan asam basa, Bu. Oh gitu, bukan ya? Asam. Elektrolit, non elektrolit? Non. Ya, tadi walaupun ada OH-nya bukan basa ya. Kenapa? Kenapa kok bukan basa? Tadi yang katanya basa itu adalah ada OH-nya. Nah ini ada OH-nya kok enggak basa? Kenapa? Silakan ada yang masuk Mas alkohol. Kahar. Ya, Mas Kahar gimana? Karena termasuk alkohol. Oh, OH-nya OH alkohol. Artinya apa? Artinya senyawanya bukan ionik. Senyawanya bukan ionik yang jelas tadi. Apa itu senyawa ionik? Senyawa yang dapat terionisasi. Yang kalau menurut Arrhenius itu senyawa ionik itu adalah senyawa-senyawa yang kalau kita larutkan, ya kita masukkan ke dalam pelarutnya, maka dia akan terionisasi. Jadi berubah tidak lagi dalam bentuk molekulnya, ya, tetapi dia dalam bentuk ionnya. Nah, C2H5OH tadi, walaupun ada OH-nya, kalau kita masukkan ke dalam air, dia terlarut. Kelihatannya tampak larut, hanya molekulnya tidak terionisasi, tidak menjadi C2H5 plus dan OH min. Tetapi kalau KOH tadi ya, dia akan terionisasi menjadi K plus dan OH min. Ya, jadi tadi siapa basa itu nanti sebagai tugas ini ya, tugas bagi saudara nanti coba saudara nulis semua basa yang ada ya, sebanyak-banyaknya biar tahu ya. Basa tadi ya akan ada OH-nya, ada pencirinya. Jadi apa? Depannya adalah ion logam, belakangnya adalah OH. Itu pasti ciri ya dari basa. Jadi apapun, saudara berarti harus hafal logam-logam. Dulu di SPU, siapa yang logam itu? Kalau berjodoh dengan OH, maka akan jadi basa. Jadi semua tadi senyawa ionik, semua basa itu adalah senyawa ionik. Kemudian tadi Mbak Nur Arifah juga menyebutkan, ya walaupun belum tersebutkan ada garam. Ya, tadi kan garam ya. Kemudian yang tadi belum tersebutkan, itu yang belum juga dicontohkan oleh tadi dari yang lain, itu adalah asam. Ya, jadi asam, basa, garam ini adalah merupakan contoh-contoh senyawa yang bisa terionisasi.
Ya, bisa terionisasi. Artinya apa saya mengatakan bisa? Karena ada yang terionisasi sempurna, ada yang hanya terionisasi sebagian, tapi yang penting terionisasi. Ya, dia larut, dia terionisasi, maka dia digolongkan ke dalam senyawa ionik. Ya, jadi tadi asam, basa, garam. Maka nanti ini sebagai tugas semuanya itu adalah silakan saudara data semua asam. Saudara tahu ada asam kuat, ada asam lemah. Siapa itu asam kuat? Contoh-contohnya. Ya, siapa itu asam lemah? Contoh-contohnya. Ya, demikian pula yang basa, ada basa kuat dan ada basa lemah. Yang basa kuat itu siapa? Yang basa lemah itu siapa? Ya, nah sedangkan garam adalah hasil reaksi pencampuran antara larutan asam dengan larutan basanya. Maka akan menghasilkan garam. Ya, nanti kalau saudara ingat dulu ada yang namanya garam netral, ya, ada garam yang bisa terhidrolisis. Yaitu kalau terhidrolisis berarti ada sebagian saja yang terionisasi. Ya, jadi itu sama dengan nanti asam kuat itu adalah semuanya terionisasi sempurna, ya, sedangkan yang lemah itu adalah hanya terionisasi sebagian. Ya, jadi ini nanti saudara mudah-mudahan tadi paham dengan bagaimana sifat larutan itu adalah tadi ada senyawa ionik. Nah, sekarang contoh yang lain lagi ini yang memberikan contoh. Gantian, tadi senyawa ionik ya, sudah ya, asam, basa, garam, kuat dan lemah, ya, netral, terhidrolisis dan sebagainya itu ya. Kemudian tadi saya tambahkan lagi ada garam-garam yang sukar larut istilahnya. Ya, jadi ada garam yang mudah larut, ada garam-garam yang sukar larut. Jadi bukan tidak larut. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita punya zat, kemudian kita masukkan ke dalam air, kita aduk, ternyata menurut mata kita tidak mau larut. Ya, itu yang digolongkan ke dalam garam yang sukar larut. Sukar itu artinya tidak mudah larut. Ya, sehingga nanti itu yang masuk ke dalam KSP, itu adalah garam-garam yang sukar larut, hasil kali kelarutan. Jadi ternyata walaupun menurut mata kita itu tampaknya tidak larut, tetapi sebenarnya ada sebagian kecil sekali yang larut. Ya, jadi ada yang larut yang kemudian akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai hasil kali kelarutan atau harga KSP-nya. Ya, maka harga KSP saudara, kalau saudara tahu data KSP itu angkanya kan 10 pangkat min ya, karena saking kecilnya yang larut. Ya, itu masuk golongan garam-garam yang sukar larut. Ya, sehingga tadi ada tambahan, ada nanti garamnya itu dibagi menjadi garam yang mudah larut dan garam yang sukar larut. Ya, itu untuk pengetahuan saudara, sehingga saudara mau tidak mau harus mencari ya, jadi harus mencari. Kemudian yang kedua adalah senyawa yang kovalen, yang bukan ionik. Contoh senyawa kovalen. Hima, Bu, izin menjawab. Silakan Mbak Puji, Mbak Ima ya, biasanya manggilnya ya saya ya. Oke. Ya. Untuk contoh senyawa kovalen, karena senyawa kovalen itu merupakan senyawa antara unsur non-logam dengan unsur non-logam ya, Bu. Itu contohnya ada HF, HCl, Br2, I2, O2, kemudian ada amonia, NH3. Oke, ini dari Mbak Hima tadi. Silahkan, ada komentar lain. Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Mbak Nabila, Bu. Mbak Nabila. Iya, kovalen tadi itu ada polar dengan non-polar. Kalau polar itu contohnya PCl3, lalu ada HI, HCl, dan O2. Lalu kalau non-polar ada CH4, XeF4, dan CO2. Oke, ya, jadi betul tadi ya. Saya tambahannya di situ. Ya, tambahannya ternyata kovalen dulu masih ingat ya, ada kovalen polar, ada non-polar. Kemudian kita mengingat lagi ada like, dissolve, like. Ya, sesuatu itu akan bercampur dengan baik, ya itu kalau sesama, ya, jadi kan ya. Sehingga kalau pelarut, ya, biasanya kalau kita bilang larutan itu pelarutnya air gitu ya. Karena memang sebagian besar itu adalah pelarutnya air. Walaupun sebenarnya tidak semua zat itu bisa larut dalam air. Ya, sehingga salah satu contohnya itu adalah senyawa-senyawa kovalen yang non-polar. Itu tidak bisa larut di dalam air. Karena non-polar airnya adalah polar.
Nah, itu tadi yang ada sudah dicontohkan Mbak Hima, itu adalah senyawa-senyawa anorganik. Ya, senyawa-senyawa anorganik. Karena sebagian besar yang tidak larut itu adalah senyawa-senyawa organik. Ya, dulu sehingga yang ada di hidrokarbon itu dia tidak mau larut di dalam pelarut air. Ya, jadi dia tidak larut kecuali beberapa zat yang bersifat polar. Ya, jadi bersifat polar tadi, ya. Ya, jadi ini tadi silakan nanti ambil contoh apapun senyawa-senyawa yang masuk dalam golongan kovalen, ya. Jadi itu tugasnya. Oke. Oke, kalau sudah tahu itu pegangannya, maka nanti kita akan tahu bahwa senyawa itu tadi ada yang elektrolit dan non elektrolit. Ya, siapa yang senyawa itu kok bisa menghantarkan arus listrik? Arus listrik terjadi karena adanya aliran elektron. Ya, aliran elektron itu kan terjadi kalau ada senyawa yang atau unsur yang melepas, ada unsur yang menerima. Sehingga siapa larutan yang bersifat elektrolit? Larutan yang terionisasi. Iya, ya pasti. Berarti senyawa-senyawa yang terionisasi. Semakin ionisasinya semakin sempurna, maka sifat elektrolitnya juga semakin kuat. Ya, itu kan logikanya kan begitu ya. Jadi kan kalau asam lemah, basa lemah, itu pastilah elektrolitnya lemah. Kenapa? Karena hanya sebagian saja. Sebagian saja yang terionisasi, artinya di dalam larutan itu masih ada yang gelondongan dalam bentuk molekulnya. Ya, sebagai contoh asam lemah biasanya langsung mesti saya sudah ada yang menyebutkan biasanya itu Asam apa cuka. itu? Pasti. Itu pasti. Sudah saya bayangkan ya. Pasti keluarnya asam asetat, asam cuka. Kalau saya tanya, saudara punya cuka, masukkan ke dalam air, larut ya? Nggak tahu mana cukanya, nggak kelihatan. Tapi kalau secara mikroskopik, ya, jadi kalau di situ ada siapa saja di dalam larutan itu? Ada CH3COO- sama H+, Bu. Oke, Mbak Roja bilang begitu. Sudah itu saja? Sama Air. Air, oke. Salah. Nah, kalau saya bilang salah, maksudnya kan salah itu artinya apa? Belum sempurna. Oke, siapa yang mau nambah? Yang belum, silahkan. Boleh salah kan tadi ya? Boleh salah nilainya, tapi tidak akan, maksud saya biar yang lain ada yang melengkapi. Ya. Siapa yang belum? Mas Miftah? Maksudnya tadi kurang atau memang salah? Kurang. Ya. Dan sama asam asetatnya. Tadi ya apa? Tadi CH3COOH-nya. Oh, masih ada CH3COOH-nya. Oke, betul. Tambah satu lagi. Ya, berarti di situ ada siapa saja tadi? Ada CH3COO-. Ya, betul. H+. Ya. Lalu H2O. Ya. Sama CH3COOH-nya. Iya. Ya, kemudian tadi kalau mungkin saja H2O-nya juga ada yang sedikit terionisasi, jadi mungkin saja di situ ada H+-nya dan OH-nya, walaupun jumlahnya tadi ya sedikit. Sehingga tadi siapapun yang lemah itu masih ada senyawa yang utuhnya. Ya, jadi yang itu yang dikatakan terionisasi sebagian. Kalau tadi HCl misalnya ya, dia terionisasi sempurna, maka di dalam larutan itu hanya ada air, H+, dan Cl-. Ya, kalau ada sedikit tadi yang saya katakan dari airnya ada H+ dan OH-nya, tapi H+-nya kan gabung tadi ya, lebih banyak yang dari HCl ya. Jadi dari H+-nya itu dari HCl kan harusnya ada H+ dari air, kemudian ada OH-nya sedikit dan ada Cl- saja, tidak ada HCl. Tetapi kalau yang lemah tadi asam asetat tadi yang CH3COOH-nya masih ada. Ya. CH3COO-nya ada, H+-nya ada.
Demikian pula nanti basa. Kalau saya punya NaOH, maka di dalam larutan itu ya ada Na plus dan OH min selain H2O, H plus dan OH minnya. Jadi ada ya. Nah, tetapi kalau ada yang bisa memberikan contoh basa lemah? NH4OH. Ya, saya sudah bayangkan lagi. Itu ya tadi menyampaikan itu ya. NH4OH itu adalah merupakan salah satu contoh basa lemah. Maka tadi di dalam air, ayo sekarang lanjut tadi di dalam airnya ada siapa saja? NH4 OH min, ya. Plus NH4OH, NH4OH-nya ada ya. H plus dan tadi OH-nya sudah ada. Ya, oke, gitu ya. Itu adalah yang menunjukkan kalau dia ada sedikit saja ionnya, maka tadi elektrolitnya pasti lemah karena banyaknya elektron yang mengalir sedikit. Tetapi kalau tadi sempurna kan berarti kan semua yang dari H hanya jumlahnya berapa ya lepas yang akan ditangkap oleh Cl. Ya, begitu ya, sehingga tadi aliran elektronnya kuat, daya hantar listriknya kuat. Oke. Nah, dari situ nanti saudara memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan serta menerapkannya dalam perhitungan kimia. Karena nanti kan tadi ya terkait dengan konsentrasi, dengan sifat koligatif, dengan pH, itu kan tadi dasarnya itu. Ya, jadi sehingga itu harus dipegang dulu. Ya, kalau dulu di SMA selalu hanya yang dibolak-balik HCl, H2SO4, HNO3, misalnya kan CH3COH, kemudian NaOH, KOH, dan NH4OH. Nah, sekarang saudara harus tahu lebih banyak senyawanya, maksudnya kan jenis senyawanya ya. Oke, ini tadi sudah, saya lepas. Nah, ini sekarang. Nah, di larutan tadi, ya kalau secara kualitatif saya akan mengatakan kalau sirup itu adalah gulanya banyak. Ya, jadi kenapa kok kalau kita membuat larutan yang berasal dari sirup itu adalah campuran, sirup ya istilahnya, campuran antara gula yang dilarutkan ke dalam air, gulanya dalam jumlah banyak. Sehingga kalau kita mau membuat es sirup, maka kita cukup memberikan sedikit ke dalam gelas, tambahkan air yang banyak. Ya, kita aduk maka akan menjadi larutan yang encer. Ya, jadi kita kalau secara kualitatif kita mengatakan itu cairan kental atau pekat. Ya. Sedangkan kalau yang sudah sedikit kemudian kita encerkan jadi es sirup tadi itu menjadi larutan encer. Ya, saya minumnya yang kelenying-kelenying saja kalau orang Jawa kan begitu. Yang jangan terlalu manis. Berarti kan gulanya sedikit, ya. Atau ada yang ingin manis sekali, berarti gulanya banyak. Nah, banyaknya ya tadi kan ya, banyaknya atau massa ya zat terlarut yang berada di dalam sejumlah volume pelarut, itulah yang kita sebut sebagai konsentrasi larutan. Ya, jadi kalau secara kimia kita jangan hanya mengatakan itu pekat, ini encer. Encernya seberapa ya? Ya pokoknya encer banget. Yang ini mana? Pekat banget gitu ya. Jadi kan sulit. Nah, sehingga ini di sini ada satuan konsentrasi. Ya, jadi saya yakin saudara masih ingat. Selama ini satuan konsentrasi yang saudara dulu pelajari apa saja? Coba tadi Mbak Isi, coba sebentar ya Mbak Isi. Apa saja Mbak? Ya. Kalau yang saya tahu dulu kemolalan ya. Oke. Ya, ada sedikit gangguan suara tadi, saya mungkin hanya mendengar sedikit-sedikit, tapi oke Mbak, saya yakin sudah ada yang menyebutkan. Ada yang bisa mengulang lagi? Mbak siapa? Mbak Astri tadi, Mbak Astri. Itu Bu, ada molaritas, ada normalitas, molalitas, ya. Terus ada persen massa, ya. Persen volume. Oke, ya itu secara umum ada itu ya. Kalau untuk kehidupan sehari-hari biasanya kita hanya menggunakan persen satuannya. Ya, kita membuat telur asin, garamnya berapa persen ya konsentrasinya? Kalau secara umum kan begitu.
Kemudian ada kalau kita ada cairan untuk luka itu, ya cairan antiseptik biasanya adalah cairan alkohol misalnya ya. Alkohol yang kita beli di apotek itu alkohol yang berapa? 70% atau yang 30%? Ya, asam cuka yang kita gunakan untuk bakso itu atau untuk membuat acar beli di pasar ada tulisannya nanti kalau kita tulis ya di situ, oh asam cukanya 4%. Ya, ada berapa? Ada tulisannya di situ. Itu adalah menunjukkan konsentrasi. Persen itu adalah untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau kita masuk ke lab, ya ke lab itu mungkin ada beberapa yang menggunakan satuan-satuan yang baku. Ya, jadi kalau ini kan persentase ini biasanya kita tidak tepat betul. Misalnya kalau saudara dulu ada praktikum menggunakan larutan lugol, misalnya kan ya, larutan amilem 1%. Ya, jadi biasanya kan ditulis gitu 1%. Berarti nanti membuatnya tidak perlu menggunakan timbangan analitis, cukup menggunakan timbangan yang teknis. Ya, yang ketepatannya tidak harus 4 angka di belakang koma. Kalau saudara ke lab itu ada 2 jenis timbangan, ya, atau neraca. Jadi ada neraca teknis, ya, dan neraca teknis itu kalau ya yang ada di pasar itu untuk nimbang gula, nimbang berambang bawang, misalnya kan begitulah ya. Jadi itu adalah neracanya teknis. Jadi pokoknya asal sudah ini ya, sudah sepadan ini, kita tidak melihat itu sampai koma berapa begitu ya. Pokoknya oh ini diangetin, makanya kan gitu ya supaya nanti tidak ditagih di akhirat itu kalau nimbang kurang gitu kan biasanya kalau sana ini sudah saya angetin gitu ya. Pokoknya secara kualitatif ya. Ini sama juga nanti kalau membuat konsentrasi dalam satuan persen ya, satuan persen itu kita nimbangnya tidak perlu menggunakan neraca analitis. Kalau neraca analitis itu ada satuannya sampai 4 angka di belakang koma. Ya, jadi pasti kalau timbangan emas itu ya, timbangan emas itu neracanya masuk golongan ke analitis. Ya, jadi karena kan nimbangnya kan kecil sekali ya, 1 gram itu kan kecil banget. Ya, sehingga dia pasti ditutupi dengan kaca. Ya, karena kalau enggak kan bisa kena angin itu menjadi tambah berat gitu ya. Ya, jadi atau tambah berat atau tambah ringan ya. Jadi itu yang digunakan. Nah, sehingga ini konsentrasi yang umum untuk kehidupan dan untuk di lab hanya untuk reagen-reagen yang digunakan untuk tester aja, untuk ngetes, untuk menguji saja. Ini ada enggak ya, benar enggak ya? Kalau dulu di SMP atau di SMA di biologi itu ada untuk uji karbohidrat, ada karbohidratnya enggak, itu adalah kita hanya menggunakan konsentrasi yang satuannya persen, yaitu adalah jumlah gram zat terlarut dalam tiap 100, kan persen itu kan berarti kan per 100 ya. Jadi saudara mikirnya kalau membuat 30%, berarti ya tinggal nimbang 30 gram, kemudian kita larutkan ke dalam air, itu sampai dengan volumenya 100 gram. Sampai dengan, ya bukan ditambah dengan 100 gram air, tetapi adalah 30, kalau tadi ya 30%, 30 gram garam misalnya 30 gram garam, kemudian ditambahkan air. Kalau kita timbang campurannya itu bobotnya 100 gram. Ya, jadi nanti kalau ke lab praktikum saudara diminta untuk membuat larutan, maka itu adalah larutan banyaknya volume atau massa terakhir itu adalah total campuran. Ya, jadi ini kalau persen berarti tadi kalau 1% ya berarti nimbang 1 gram, kemudian dilarutkan ke dalam air sampai dengan beratnya 100 gram. Ya, berarti kalau itu secara teori saja kan cara matematika ngitung biasa, berarti kalau 1 gram saya tambahkan 99 gram air. Kalau 30 gram saya tambahkan 70 gram air. Ya, itu adalah kita akan mendapatkan persen. Ya, itu berarti kita hanya mendapatkan 100 gram. Nah, kalau pelarutnya adalah air, karena air itu massa jenisnya 1, maka kita di sini bisa dalam bentuk
mili ya. Jadi kan paling enak ya ngukur air kok tidak ditimbang itu bolak-balik kan membasahi timbangannya ya. Jadi akan lebih baik itu adalah kita ukur dalam volume. Sehingga tadi betul Mbak siapa ya, Mbak Isti apa Mbak? Siapa tadi bahwa untuk persen itu ada yang persen gram per gram, berat per berat. Itu artinya kita nimbang terus ya. Tetapi bisa juga nanti kalau bentuk cairan adalah volume per volume. Ya, 1 mili dalam 100 menjadi 100 mili ya gitu ya. Atau gram per volume. Yang paling banyak adalah gram per volume. Karena apa? Zat-zat kimia itu lebih banyak dalam bentuk padat. Ya, sehingga enak ditimbang. Tapi pelarutnya kan air, cair maksudnya kan begitu, maka dia lebih mudah dalam bentuk volume. Ya, karena kebetulan air massa jenisnya 1 sehingga banyaknya gram sama dengan banyaknya volume. Ya, itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian nanti karena kita akan ada di sifat koligatif, maka kita juga mengenal ada, karena dulu sudah ya satuan mol di stoichiometri, maka kita mengenal ada fraksi mol, yaitu perbandingan mol suatu zat dalam larutan. Ya, jadi masih ingat ya, mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah dengan mol zat pelarutnya, kan begitu ya? Totalnya mol kan ya, karena mol itu fraksi itu ya tadi kayak persen. Ini kan fraksi mol totalnya 1 atau 100%. Sehingga kalau yang zat terlarutnya molnya ada 20%, maka pelarutnya pasti 80%. Kan gitu. Ya, jadi itu perbandingan dari persen ini menjadi fraksi mol ya. Nah, kemudian tadi yang khusus ini hanya khusus ada di lab, itu adalah kita satuan yang lebih teliti lagi, itu adalah molar, bisa ada yang molal, nanti di sifat koligatif kita menggunakan molal ya. Kemudian ada normal, tapi yang normal ini hanya biasanya kita gunakan di titrasi asam basa. Tapi yang umum itu adalah molar. Ya, kita membuat larutan adalah banyaknya mol per liter larutan. Ya, banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Ya, sehingga tadi kan molar sama dengan mol per liter. Begitu ya. Nah, sehingga kalau tadi kita diminta untuk membuat, kalau ini kan membuat persen tadi adalah gram per gram atau gram per mili per liter tadi. Nah, kalau molar itu berarti kita harus menghitung dulu ya, menghitung dulu dari gram ke molnya ya, jadi ke dalam mol. Masih ingat ya? Masih di luar kepala malah mungkin ya. Mol itu apa? Mol, untuk mencari mol berarti kalau kita ketahui masanya harus tahu apa lagi? MR-nya, Bu. Massa jenis. MR. Massa jenis atau MR? MR, Bu. Relatif. Nah, jadi kalau ini tadi zatnya bentuknya padat, ya, zatnya itu adalah bentuk padat. Maaf, ini kok enggak betul. Keluar. Kok enggak muncul? Duh. Udah lama ini sak semester berhenti, ini setahun berhenti kok terus jadi lupa iPad-nya, nulisnya mana. Oh, sudah bisa tertulis ya. Tadi kalau zatnya molar ini kan tadi yang saya sampaikan, lebih banyak zat terlarut itu tadi bentuknya adalah padatan, ya, sehingga tentu saja tadi adalah yang kita hitung itu adalah masanya. Jadi mol yang saudara sudah ketahui, mol zat ini adalah tadi apa ya, massa. Nah, ini yang harus ya, kalau zatnya tunggal maka per AR, kalau zatnya berupa senyawa maka dia adalah MR-nya. Maka harus tahu dulu ya. Mas harus tahu kalau itu kita ke lab, kita tinggal melihat di botolnya.
Ya, di botolnya nanti di situ akan, kalau misalnya ada wadah isinya Fe gitu ya, misalnya Fe, maka nanti ada ArFe-nya. Kalau misalnya di situ NaOH atau NaCl, maka ada MrNaOH atau MrNaCl sudah tertulis di sana, ya. Nah, biasanya Mr kalau di botol itu tulisannya hanya M saja. Ya, tidak MR gitu ya. Jadi nanti jangan terkecoh. Jadi M yang ada di dalam botol zat-zat kimia itu adalah yang dimaksudkan adalah MR-nya, bukan molaritas ya, maksudnya bukan molaritas tapi adalah MR-nya. Ya, dari kemolaran tahu. Nah, sehingga ini nanti kalau misalnya kita diminta untuk membuat larutan, ini sama seperti tadi. Maka kita harus menghitung dulu, langkah yang pertama, kita harus menghitung dijadikan mol dulu. Ya, molnya kan tadi misalnya kita ingin 1 mol, maka kita hitung dulu masanya berapa untuk jadi 1 mol. Ya, jadi masanya berapa? Itu yang kemudian kita timbang, misalnya kalau AR-nya 40, misalnya kan begitu ya. Oh, nanti setelah dihitung ternyata masanya 4 gram misalnya. Berarti itulah yang ditimbang. Ya. Kemudian sama seperti tadi tekniknya, yaitu ini adalah kalau yang bedanya apa? Kalau ini tadi saya katakan bisa tidak teliti, ya, kita nimbang 1 gram pakai neraca teknis, menjadi 100 gram pakai neraca teknis, wadahnya terserah, ya, pakai gelas kimia boleh, ya, pokoknya asal campur, gitu ya, kita aduk sudah campur, saya sudah mendapatkan larutan 1%, 20%, 30%, terserah. Ya, tetapi kalau yang molaritas, maka kita butuh alat khusus untuk melarutkannya, yaitu adalah nanti wadah untuk melarutkannya itu kita harus menggunakan labu takar. Ya, jadi alat labu takarnya berapa? Tergantung volume yang kita inginkan. Kalau kita akan membuat 50 ml, maka labu takarnya harus labu takar 50 ml. Kalau kita akan membuat 1 liter, maka harus labu takar 1 liter. Kalau 250 ml ya harus labu takarnya 250 liter. Tidak boleh membuat 1 liter menggunakan labu takar yang 250 ml, kemudian nanti 4 kali dituang. Itu kesalahannya menjadi 4. Jadi 1 kali kita mengukur ada kesalahan di sana. Tetapi begitu 4 kali maka ada 4 kesalahan, ya, numpuk. Jadi kesalahannya akumulasi. Ya, makanya tadi kalau ternyata di lab itu hanya ada labu takar 250, maka kita nimbangnya untuk 250. Gitu, ya. Jadi disesuaikan saja, ya, atau tadi yang menyesuaikan adalah labu takarnya yang tersedia. Kalau di lab sih ada semua, ya, ada yang 10 mili ada, yang 5 mili ada, 10 mili ada, kemudian 25 yang umum, ya, 25, kemudian 50, kemudian 100, biasanya yang 75, 60 nggak ada gitu ya, biasanya gitu ya. 100, kemudian 250, 500, kemudian 1 liter, 2 liter. Ya, kalau lebih dari 2 liter tangan kita yang nggak bisa ngocok nanti ya, kebesaran gitu ya, sehingga biasanya hanya itu. Oke. Jadi ini harus tadi timbangannya tadi masanya harus neraca analitis. Harus 4 angka di belakang koma. Ya. Nah, ini ke bawah sama ini ya, ke bawah. Jadi molaritas juga demikian. Nah, ini juga sama, kalau ini tadi saya mau membuat 1 liter, maka kalau sudah ketemu masanya, misalnya masanya 40 gram, maka 40 gram itu ditambahkan dengan Aquades sampai dengan total volumenya 1 liter. Ya, jangan ditambah dengan 1 liter air, tetapi ditambahkan air sampai dengan larutannya, volumenya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi kalau tadi tambah-tambahan ya berarti kalau itu 40 gram maka kita harus menambahkan, kalau itu 100 gram maka kita harus menambahkan 60 mili air misalnya, ya. Jadi kalau larutannya adalah 100 mili. Ya, itu ya, jadi sama, jadi kita larutkan zat yang sudah kita timbang tadi ke dalam Aquades sampai dengan volumenya 1 liter, kalau itu 1 liter, atau sampai dengan volumenya 100 ml dan seterusnya, sesuai dengan yang diminta, ya.
Nah, ini normalitas juga demikian, ya. Jadi ini M dengan N ini ada berhubungan. Kalau molaritas ini kita tidak menghitung valensi. Valensi itu misalnya kalau H2SO4 dengan HNO3 dengan HCl dianggap sama, hanya satu, ya. Jadi hanya berapa tidak dihitung, ya. Maka kalau ini ada jumlah mol ekivalen, ya. Kalau dulu ada gram ekivalen, ini bahasa dulu ya. Grek itu bahasa dulu adalah massa ekivalen, ya, berat ekivalen. Kalau sekarang kita lebih banyak mungkin menggunakannya mol ekivalen, jadi molek gitu ya. Sama, jadi nanti tinggal ngitung kalau gram ya gram, kalau mol ya berarti gram per AR ya. Ini adalah dihitung untuk yang normalitas. Sehingga kalau H2SO4 hanya 2 dengan HNO3 yang hanya 1, berbeda M dan N-nya. Ya, tetapi kalau sama hanya ini kalau di M ini HCl, maka NHCl-nya sama dengan M-nya. Ya, tetapi kalau H2SO4 harga molaritas berbeda dengan harga normalitasnya karena di situ ada valensi hanya 2. Sehingga 2 kalinya N sama dengan 2 kali M-nya. Gitu ya. Tadi demikian pula basa. Basa kan ada yang OH-nya 1, ada yang OH-nya 2. Sehingga tentu saja harga M dan N itu akan bergantung pada berapa jumlah OH-nya. Kalau OH-nya hanya 1, M dan N-nya sama. Tapi kalau OH-nya lebih dari 1, maka harga M-nya 2 kali atau 3 kali jumlah OH-nya. Ya, itu yang kita sebut sebagai valensi. Ya, jadi valensinya berapa? Ya. Nah, sedangkan M ini yang berbeda. Kalau yang M ini adalah tidak sampai dengan 1 liter, tetapi justru ditambahkan, ditambahkan ya. Jadi yang kalau tadi ini sampai dengan 1 liter, kalau yang ini adalah ditambah 1 liter larutannya. Jadi kalau saya membuat 1 molal, maka kalau itu adalah 100 gram, maka nanti totalnya lebih dari 1000 gram ya, 1000 gram, maka nanti kalau molnya masanya ada tadi 30, maka menjadi 1030. Ya, itu kalau molal itu adalah ditambah. Jadi ini yang khusus ini untuk yang sifat koligatif ya. Yang molal itu adalah hanya khusus untuk sifat koligatif, delta TB sama dengan M KB, delta TF sama dengan M KF. Jadi M kecil ini ada khusus saja. Tapi kalau yang umum itu pakainya M. Kalau yang titrasi, ya titrasi atau yang diredoks nanti itu adalah yang N yang kita gunakan. Ya, jadi kita perlu mikir itu. Oke, nanti saya di sini ini ada rumus-rumus secara umum. Nanti diingat kembali, ya tidak mungkin. Nah, sampai di sini. Silakan mungkin ada pertanyaan dulu. Nanti untuk ya silahkan siapakah? Ya. Roja, Bu. Mbak Roja, ya. Yang molalitas tadi itu kan pengertiannya setiap 1000 gram. Nah, kenapa kok malah ditambah, Bu? Sedangkan pengertiannya saja itu jumlah apa? Setiap 1000 gram gitu loh, Bu. Kenapa ditambah? Nah, itu nanti yang ditambah itu cara membuatnya, Mbak. Jadi kan gini, kalau tadi kan dalam 1 liter, kalau molar tadi kan sampai dengan 1 liter. Berarti di dalam 1 liter jumlahnya kan itu. Ya. Jumlahnya kan ya itulah, maksudnya kan misalnya kan tadi 40 gram, ya berarti di dalam 1 liter tadi isinya 40 gram. Ya. Ya, yang lain bisa menerima. Jadi kalau kan tadi membuat 1 liter, jadi kita nggak mikir airnya berapa jumlahnya, tetapi kan pokoknya totalnya 1 liter. Sehingga banyaknya zat terlarutnya 40. Kalau tadi 40 misalnya 1 molar masanya adalah 40, maka isinya di dalamnya adalah tetap 40. Tetapi kalau yang molal, karena dalam membuat itu adalah 40 ditambah 1 liter, maka di dalam 1 liter sendiri banyaknya berapa? Apakah tetap 40 atau kurang dari 40? Gini, maksudnya gini kan ya, saya 30 tadi ya, misalnya kan saya nimbang sebanyak 30 ya, untuk M ini ya misalnya ya, kebetulan ketemunya ada 30 gram yang kemudian saya larut tambah aquades, totalnya itu 1 liter.
Artinya aquadesnya kan ini berarti di dalam 1 liter isinya 30. Ya kan? Tidak kurang, maksudnya tidak kurang. Sekarang kalau gantian mana M nggak ada di sini, M ya. Kalau M kecil, kayak saya buatnya sama misalnya 30 gram, tetapi saya tambah 1 liter air. Saya tambahkan 1 liter aquades. Ya, maka totalnya berapa? Kan berarti 10-30, kalau itu kan 10-30 mili ya. Kalau ini kan 1000 mili. Dalam 1000 mili itu ada 30. Gitu ya. Sekarang di dalam 1030 mili ada 30. Pertanyaannya, di dalam 1000 mili ada berapa? 30 per 1000. 30 per 1000. Ya 30 per artinya apa? Maksud saya secara gampang saja. Masih ada 30 atau kurang dari 30. Di dalam, kalau saya ini ya, saya wadahkan 1, kemudian saya nyiduk ada 30, saya sisakan 30 kan? Maka isinya itu masih utuh 30 gram ya di dalam larutan itu, atau di dalam 1000 ini kurang dari 30 gram. Kurang dari 30. Pasti kurang. Karena ada sisa di 30 ini kan? Kan tadi kan kalau saya tadi ini 30 mili. Inilah makanya yang membedakan molar dengan molar. Jadi di sini yang di 1000 ini hanya ada 30 min X. X-nya ada di yang 30. Gitu kan? Ya. Kalau sehingga ini yang membedakan M besar dengan M kecil. Jadi kalau kita pada saat perhitungan di sifat koligatif, maka kalau kita mengatakan 1 molal itu adalah isinya, kandungannya itu adalah berbeda dengan kalau saya mengatakan 1 molar. Angel ya, dibayangkan ya, abstrak ya. Susah Bu dibayangkan. Saya sekarang kalau apa ya, ini karena mikroskopis ya. Jadi kalau ini kan misalnya dalam 30 Angel, saya jadikan partikel. Kalau ini saya misalnya ini 1 mol ya, ini kita 1 mol. Ini 1 mol, kan jumlahnya 6 kali 10, saya anggap aja ya, 0,25-nya saya hilangkan, 10 maka 23 partikel. Kan gitu ya. Ini misalnya ada di dalam 1 liter. Yang dalam 1 liter ini ya, saya anggap ini adalah pura-puranya ini adalah kalau saya total massa MR-nya 30 sehingga ada 1 mol. Ya, kalau untuk zat dengan massa molekul 30 kan menjadi 1 mol ya. 1 mol itu partikelnya banyaknya adalah 6 kali 10 pangkat 23. Kalau dalam 1 molar. Ini ya, 1 molar larutan X tertentu. Sekarang kalau di sini 1 molal, ya molal, ini adalah 1 mol plus 1 liter larutan yang kemudian akan menjadi 10 pangkat 30 mili. Ya, 10-30 mili ini atau sing gampang apa yo? 100 gitu ya, ben saya nyebutnya enggak. Kalau ini 100 gram, ini kan menjadi ditambah dengan 900 gram kalau di M besar. Ya, tetapi di sini adalah 100 gram ditambah dengan 1000 mili air. Sehingga totalnya tidak 1 liter tetapi 1100 atau 1,1 liter. Ya. Partikelnya berapa? Partikelnya isinya adalah 6 kali 10 pangkat, kalau ini 1 mol ya, berarti 6 kali 10 pangkat 23 sama. Di dalam 1100 mili. Berarti ada berapa yang ada di 1000? Pastilah kan berarti tidak 6 kali 10 pangkat 23. Pasti kurang dari 10 pangkat 23. Ya. Karena apa? Sisanya ada yang di 100. Bisa, Mbak? Atau ini tak
ini tak jadikan jadi saya punya 1000 lah. Ini 1000 partikel. Saya gampang. Ada di 1100, maka kalau ini saya ambil 1000, yang ada di 1000 ada berapa ratus? Apa tetap 1000 atau mungkin tinggal 900? Mungkin saja tinggal 900 partikel ya. Karena yang 100 tersisa di 100. Itu Mbak, sehingga itulah yang membedakan satuan mol M besar dengan M kecil. Jadi M kecil itu dalam 1 liternya tidak berisi sejumlah yang kita timbang. Tetapi dia kurang dari yang kita timbang. Gitu. Kurangnya berapa? Masing-masing harus dihitung tadi ya, masing-masing harus dihitung berapa masanya. Begitu Mbak Rojaan, nanti dipikir-pikir lagi ya. Dipikir-pikir lagi di rumah. Ya. Ya, tapi yang jelas itu. Jadi artinya kalau di molar itu tepat 1 liter, kalau di molar lebih dari 1 liter. Ya, dengan sejumlah massa yang sama. Ya, jadi totalnya begitu, ya. Gitu. Oke, tadi apa lagi? Ada lagi? Mungkin yang normalitas itu bukan belum seperti Iya. belum familiar dengan normalitas. Ya, jadi normalitas ini tadi memang nanti saudara akan pakai itu adalah di titrasi asam basa. Jadi di titrasi asam basa nanti itu kan untuk pH titik ekivalen itu adalah akan terjadi apabila mol ekivalen asam sama dengan mol ekivalen basa. Ya, jadi ada nanti untuk tercapainya titik ekivalen, pH titik ekivalen itu ada tadi ya, kalau mol ekivalen asam sama dengan mol ekivalen basa. Atau mol asam sama dengan mol basa. Jadi tepat habis gitu ya, tepat habis menjadi garam semua. Ya, karena kan bisa saja bersisa ya, kalau bercampur itu kan asam dengan basa ada 3 kemungkinan, 3 atau berapa? Ada kemungkinan pertama adalah semuanya habis bereaksi jadi garam. Makanya asam dan basanya tidak bersisa. Ya. Itu sebagai contoh asam kuat dengan basa kuat akan jadi garam netral. Kalau molnya sama, ya, molnya sesuai, ya. Kemudian bisa saja mol asam tambah basa jadi garam tapi masih menyisakan asamnya atau menyisakan basanya. Karena asam dan basanya kelebihan. Dulu di stoikiometri ya. Maka ada pereaksi pembatas. Dulu kan begitu ya, mana yang habis bereaksi, ada yang bersisa. Ingat? Ya. Nah, kemudian bisa saja tadi asamnya yang bersisa atau basanya bersisa. Kalau asam yang bersisa itu lemah, maka akan jadi larutan buffer. Kan gitu ya? Itu yang ceritanya kan nanti itu ya nanti. Kalau akan semuanya terjadi garam, garamnya ada 3 kemungkinan. Ada garam netral, ada garam yang terhidrolisis sebagian, ada garam yang terhidrolisis total. Ya, ini sambil mengingat-ingat lagi. Ya, itulah kemungkinannya. Ini nanti yang akan berlaku tadi yang mol ekivalen itu khusus tadi pada pH titik ekivalen, itu apabila antara asam dan basanya berbeda. Berbeda valensinya, istilah valensinya. Valensinya itu apa? Jumlah H plusnya kalau itu di asam atau jumlah OH-nya yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, apa itu contohnya? Kan bisa saja saya asamnya adalah HCl, kan gitu kan? Atau asamnya HNO3. Oke, tadi ada yang beri contoh HI, misalnya ya. Tapi bisa saja kan asamnya itu adalah H2SO4. Kalau ini kan kebetulan hanya kan H plusnya kalau terionisasi H plusnya 1, H plusnya 1, H plusnya 1. Ya, jadi artinya di dalam larutan itu H plusnya hanya 1. Jumlahnya berapa? Sama dengan mol HI-nya. Mol HI-nya 1 mol, maka H plusnya ya 1 mol. Sama ya? Nah, kalau yang ini kan beda. Kalau saya punya 1 mol H2SO4, maka yang terionisasi H plusnya ada 2 kalinya. Kan ini kan kalau terionisasi menjadi H plus 2 gitu kan? Plus SO4 2-. Kalau yang ini kan menjadi H plus Cl-. H plus yang ada di sini sama dengan ini.
Sedangkan H2SO4 kan ini 1 mol gelondong H2SO4 menjadi 2H+. Jadi H+-nya tambah. Maaf, mati. Oke? Ya. Begitu, Mbak? Jadi kan beda ya. Artinya apa? Isinya H+-nya berbeda antara asam yang H2SO4 dengan yang HI. H+ jumlahnya ini yang kita perhitungkan di dalam normalitas. Ya, sehingga tadi yang saya katakan, kalau kita sudah ketemu molaritasnya, maka N-nya adalah dilihat asamnya apa. Kalau H+-nya 2 kali, maka M-nya nanti 2 kalinya. Ya, nanti kalau yang 3 kali ya 3 kalinya. Dengan cara yang sama itu kalau nanti dilihat basanya. Kalau basanya NaOH, OH-nya kan 1, maka sama dengan ini ya. OH-nya 1, maka molaritasnya sama dengan normalitasnya. Tapi kalau CaOH 2 kali, ya berarti OH-nya kan 2 kalinya, maka ada 2 HOH min-nya. Maka nanti harga N-nya itu ada 2 kali harga molaritasnya. Begitu, Mbak? Nanti mungkin ini bisa dipahami setelah kita pakai. Ya, kalau ini kan baru cerita ya, tapi setidaknya menjadi pegangan. Ya, jadi normalitas itu bisa sama dengan molaritas kalau jumlah H+-nya dan OH-nya 1. Ya, tetapi akan berbeda nanti M dan N-nya akan berbeda kalau asamnya jumlah H+-nya berbeda. 2 atau lebih. OH-nya juga sama 2 atau lebih. Ya, itu yang jadi pegangan ya. Gimana yang lain? Mudah-mudahan sementara dicatat dulu, ditangkap, kemudian nanti akan kita aplikasikan di bagian belakang. Ya, oke, ini ya sementara cukup ya. Jadi yang diingat hanya M, N, M fraksi mol persen. Itu yang selalu nanti akan kita pakai terus ya. Akan kita pakai ya. Tapi ini oke, ini saya hapus dulu. Hapusnya mana? Aduh. Terima kasih, permisi, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Khairulisa. Ya, silahkan. Gimana? Izin nanya. Ya, boleh. Yang di bawahnya MGD itu molar atau molar, Bu? Di mana? Di bawahnya apa? Yang rumusnya 1000 bagi P. 1000 yang mana? Ini ya? Itu masih molar ya, Bu? M-nya gede. Ini molar ini. Oh ya, ini pelarut ya. Molarnya ini masih dalam bentuk mili. Ya, jadi ini pelarut ini kalau saudara biasanya V kecil ya. Ini masih jadi kan kalau saudara M mana M besar biasanya kan begini ya, massa dalam gram ini mol ya per mr gitu ya, ini kan mol per liter, sehingga liternya biasanya kita membuatnya berarti kan ini kan 1000 liter kan per volumenya dalam mili, ini umumnya kan begitu menulisnya molar. Ya, sehingga ini kan tadi 1000 per, maksudnya P-nya ini adalah pelarutnya. Pelarutnya itu sebenarnya adalah larutan ya, volume larutannya. Ini salah nulisnya. Kalau biasanya yang P itu pakai M kecil. Ya, jadi ini adalah volumenya ini dalam mili. Ya, dalam mili. Ya, kemudian ini gram, ini BM ya, ini kuno ini. Gram per mr. Biasanya BM ini berat molekul, istilahnya kalau dulu itu waktu saya SMA ini masih berat molekul, ini pakai mr. Begitu Mbak Khairulisa? Ya, jadi Bu. Terus ya, mau nanya lagi Bu yang oh iya udah dibenerin Bu. Terima kasih. Oh ya, jadi kan saudara ini asalnya kalau nanti kok tahu-tahu kok itu kan molar adalah mol per liter kan gitu. Molnya adalah gram per mr, kemudian liternya biasanya ini tadi 1000 per volume, biasanya mili ya, 1000 per 1000 mili kalau itu 1 liter, tapi kalau biasanya membuatnya 100 saja berarti 100 mili. Oke, mudah-mudahan ini cukup. Nanti ada latihan soalnya, latihan soalnya ada di ini saya ganti. Hapus. Clear. Permisi Ibu, mau tanya boleh? Oh ya, silakan. Saya masih ada kejanggalan di HCl itu apa? Di HCl termasuk, ya. Nah, ini.
Itu termasuk senyawa kovalen atau ionik nih, Bu? Soalnya itu H-nya itu tak kira Oke, non-logam. Ya, ada yang bisa jawab kovalen atau ionik? Mungkin termasuk kovalen polar, Bu. Mungkin ya, bukan mungkin lagi. Oh, emang ya, dia adalah merupakan senyawa kovalen, tetapi kovalennya adalah polar. Tadi ya Mbak tadi sudah ada yang menjelaskan bahwa senyawa kovalen ada 2 jenis, yaitu kovalen polar dan kovalen non polar. Nah, HCl, HI itu adalah contoh dari kovalen, senyawa kovalen, tetapi kovalennya adalah polar, ya, yang digunakan. Kenapa dia tidak disebut sebagai senyawa ionik? Tidak, ya, karena bukan dari hasil tadi ya pelepasan dan penangkapan, tetapi dia adalah hasil apa dulu? Saling memberi yang kemudian dipakai bersama-sama pasangan elektronnya ya. Ya, jadi kan senyawa ionik itu adalah apabila yang satu melepas, yang satu menangkap, maka dia digolongkan ke dalam senyawa ionik. Sedangkan HCl, kemudian mungkin nanti seandainya ada yang lain, tetapi dari yang non-logam itu adalah pembentukan molekulnya adalah dengan cara dipakai secara bersama-sama. Ya, sehingga akan menghasilkan 2 jenis tadi ya, 2 jenis, ada yang bersifat polar, ada yang bersifat non polar. Begitu, Mbak? Terima kasih. Sama-sami. Oke, bisa saya lanjut ya? Nanti contoh-contoh soalnya tadi yang saya sebutkan tadi nanti ada di sini, nanti bisa digunakan. Clear. Kok enggak hilang? Kenapa kok enggak hilang? Ada hilang ya. Nggih. Izin masukan, Bu. Ya, silakan. Ya. Kalau ada soal-soal seperti molaritas begitu kan ada kaitannya dengan satuan massa atau mungkin volume. Nah, masanya itu berarti harus satuannya gram gitu. Misal kilogram harus diubah dulu ke gram. Untuk volume misalnya liter harus diubah ke mili dulu gitu. Ini jadi untuk mol ya, satuan mol, dari konsep mol. Satuan mol itu adalah massa, massanya dalam gram. Kalau 1 mol. Kalau itu kilomol, maka menjadi kilogram. Ya, sehingga kan karena kita kan tadi molaritas itu mol per liter, maka massanya harus gram. Kalau miligram, maka menjadi milimol. Gitu. Misalnya saya kan tadi misalnya ini mengukur ya, masanya adalah miligram per mr, nimbangnya dalam miligram, maka saya akan mendapatkan di sini milimol. Milimol per liter gitu, ya. Tapi makanya untuk yang kalau mol itu berarti masanya adalah gram. Satunya gitu. Nanti kalau kilogram jadi kilomol. Ya. Sedangkan tadi yang saudara katakan apakah harus mili kan ini ya. Tadi kalau ini kalau ingin sama itu adalah molnya kalau dijadikan milimol maka liternya jadi mili. Ya. Kemudian kalau tadi pada perhitungan kenapa kita di sini adalah pakai mili karena tadi kan kalau itu 1 liter mol per liter 1 liter maka di sini 1000 mili kan begitu. Jadi 1000 per 1000. Tetapi yang sering kita buat volumenya adalah hanya dalam 100 misalnya kan begitu ya, atau 250 sehingga kita membuat rumusnya itu liternya dijadikan 1000 per gitu ya. Jadi intinya itu hanya mempermudah saja, tapi artinya tidak harus. Tapi kalau kita membuatnya tidak 1 liter berarti kan di sini tidak 1000 berarti kita langsung bisa angkanya, ya menuliskan angkanya, tapi 1000-nya ditulis, 1 liternya dalam mili itu kan 1000 mili, begitu. Gitu nggih. Oke, ini tak lanjut. Ini kenapa kok sekarang menjadi berhenti? Saya lepas saja. Saya lepas apa karena tadi? Kok nggak mau ya?
Kok nggak mau ya? Kok nggak mau bergerak? Oh, ini ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi, tadi kalau membuat larutan di laboratorium, itu adalah kalau seringkali kan tadi yang saya katakan, tadi yang pertama kita tuliskan tadi M kecil, M besar, N%, itu yang saya katakan, zat terlarut umumnya tadi apa? Bentuknya adalah padatan. Ya, ini adalah padatan. Ya. Jadi umumnya padatan, sehingga kenapa lebih banyak kita timbang tadi ya. Kalau persen ya lebih banyak adalah gram per volume. Ya, sedangkan pelarutnya itu tadi adalah cairan, biasanya kan begitu ya. Jadi larutan itu adalah cairan. Jadi pelarutnya ini cair. Umumnya pelarutnya adalah air. Tapi tidak semua zat bisa larut dalam air. Sehingga ada yang pelarutnya adalah alkohol. Ada yang pelarutnya senyawa organik lain. Ya. Jadi ada yang tadi harus menggunakan kloroform, ada yang harus menggunakan karbon tetraklorida, ada yang menggunakan ether, misalnya kan begitu ya. Itu adalah pelarut-pelarut juga. Tapi kita sebut sebagai pelarut organik, biasanya kan begitu ya, pelarut organik. Nanti kalau saudara di senyawa organik, praktek di kimia organik, itu adalah saudara pelarutnya sebagian besar itu adalah bukan air, tetapi adalah pelarut-pelarut organik. Ya. Nah, kalau di dalam lab itu pada saat kita mau praktikum belum ada zat yang sudah terencerkan, tadi kita buat seperti tadi. Ya, jadi kita nimbang dari yang padatannya, kemudian kita larutkan sejumlah volume tertentu supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, tetapi seringkali di lab itu juga sudah ada larutan yang sudah jadi, sudah dibuatkan induknya, namanya larutan induk. Larutan induk itu adalah larutan dengan konsentrasi besar. Ya, karena kalau semua praktikan itu nimbang, semuanya kecer-kecer ya biasanya kan gitu, maka banyak zat yang habis tidak terpakai, hanya terbuang. Ya, karena biasanya itu ya nimbang itu kan pakai di sendok, diciduk mungkin ada yang tercecer. Kemudian pada saat mengambil, oh ini kok kebanyakan ya, kurang lagi, balik lagi, kececer lagi kan begitu ya. Jadi seringkali begitu, sehingga biasanya laboran itu membuatkan larutan induk terlebih dahulu. Larutan induk tadi membuat larutan dengan konsentrasi yang besar. Ya, jadi sudah dipikirkan dulu, dihitung dulu. Oh, ini praktikumnya maunya pakai yang 0,1, 0,1, 0,05, pakai yang 0,01, misalnya kan begitu. Oh, berarti saya buatkan dulu larutan induk yang 1 molar, yang besar. Atau ada yang membuatkan yang 2 molar. Kalau ada yang menggunakan 1 molar, buatkan yang 5 molar. Misalnya kan begitu ya. Jadi tadi tergantung pada kebutuhan. Ya. Nah, kalau sudah ada larutan induknya, ya jadi kalau sudah ada larutan induknya, maka saudara tidak perlu lagi nimbang, tetapi cukup mengencerkan. Ya, jadi ini kalau sudah tersedia larutan induknya. Sebagai contoh tadi ya, kalau yang kita butuhkan adalah larutan 0,1 molar. Nah, di sana sudah tersedia larutan induk 5 molar. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Maka kita harus mengencerkan. Pengencerannya adalah dengan rumus pengenceran. Ya, V1M1 sama dengan V2M2. Jadi sejumlah volume tertentu dari larutan yang pekat kita ambil, kemudian kita akan membuat larutan dengan volume berapa, dengan konsentrasi berapa. Ya. Jadi misalnya tadi larutan induknya adalah tadi 5 molar ya yang ada. Berarti ini M1-nya adalah 5 molar. Kemudian tadi yang kebutuhan kita apa? 0,1 misalnya ya, atau 1 ya, 1 molar. Kebutuhan, ini kebutuhannya 1 molar. Berapa banyaknya? 100 mili. Ya, maka masuk di sini. Berarti saya ini tadi yang ada itu adalah 5 molar larutan induk.
kemudian yang mau kita buat adalah 100 mili dengan konsentrasi 1 molar, maka tinggal kita masukkan ke ini. Ya. Jadi ini tinggal kita hitung, ini berapa yang harus diambil, ini masih X. Jadi berapa volume dari larutan pekatnya yang harus diambil untuk membuat 100 mili larutan dengan konsentrasi 1 molar. Ya, maka tinggal kita hitung aja X-nya. Berapa ya? 20 mili. Oh ya, berarti 100 per 5. Ya, maka kita secara tadi artinya apa? Tetap harus kita hitung dulu. Berapa yang harus diambil? Ada 20 mili. Maka teknisnya diambil sebanyak 20 mili larutan, ya. Jadi ini mengambil 20 mili larutan dengan dari konsentrasi larutan induk 5 molar, ya. Jadi pakai volume 5 molar. Kemudian saudara menyiapkan labu takar 100 mili. Ya, jadi labu takarnya karena kita mau membuat 100 mili ya, kita ambil 100 mili. Kalau misalnya tadi volumenya yang kita buat 1000 mili, ya berarti kita ambil labu takar yang 1000 mili. Kita ambil labu takar 100 mili, 20 mili ini masukkan ke dalam labu takar. Saudara sudah tahu bentuk labu takar atau belum ya? Sorry. Ini maksudnya ya labu takar itu adalah suatu labu ya, yang sini ada lebar, kemudian ini mengecil ya, ini tadi terlalu besar, kemudian di sini ada tandanya. Ya, di sini ada tulisannya 100 mili. Ini ada tanda batas di sini ya, nanti ada tutupnya untuk ngocok. Ya. Nah, kita masukkan ke sini 20 mili. Kemudian kita tambah ya, jadi ini kita masukkan ke sini adalah yang tadi, ini 20 mili. Kemudian plus ya, plus air, nggak usah ngitung airnya, tambahkan air sedikit demi sedikit, setiap kali tambah dikocok, ya makanya butuh tutup ini ya, dikocok kencang supaya homogen, tambahkan lagi, kocok kencang, sampai dengan kurang dari tanda batas. Ya, nanti kalau sudah homogen, kita tambahkan, kita tepatkan airnya itu sampai dengan tanda batas. Maka kita akan mendapatkan 100 mili larutan dengan konsentrasi 1 molar. Ya, jadi jangan ditambahkan 100 mili, tetapi tadi sama dengan tadi. Kita tambahkan air sampai dengan tepat 100 mili. Jadi kalimatnya sama dengan yang tadi. Ya kan tadi kalau molar kan kita tambahkan air sampai dengan volumenya tepat 100 mili atau tepat 1 liter. Misalnya kan begitu ya. Ini juga sama, untuk mengencerkan berarti kita ambil atau kita pipet sebanyak 20 mili berdasarkan hitungan tadi ya. 20 mili larutan HCl 5 molar misalnya. Kemudian kita masukkan ke dalam labu takar, tambahkan Aquades sedikit demi sedikit dengan pengocokan sampai dengan tanda batas. Ya, maka labu takarnya harus cocok ini. Jadi tadi kenapa tidak boleh ganti-ganti tadi ya? Tidak boleh. Kalau yang ada 100 mili maka kita yang hitung 100 mili. Kalau adanya 1 liter maka di sini ya 1 liter. Kalau 1 liter berapa mili ya yang diambil ya? 1000 per, nah, atasnya kan menjadi 1000 ya, 1000 per 5, maka berapa? 200. Nah, jadi nanti yang diambil, kalau ininya 1 liter labu takarnya, maka yang diambil adalah 200 mili larutan 5M, ya, ditambahkan air sampai dengan 1 liter. Ya, itu adalah pengenceran. Nanti kalau mau membuat yang lebih kecil lagi sama, jadi tidak usah selalu nimbang. Yang ngirit zat ya, bahan kimia kan mahal ya. Jadi kita hemat itu ya, namanya kita hemat itu adalah tadi buatlah larutan induk namanya ya, larutan induk dulu. Kemudian kalau kita butuh yang lebih kecil tinggal mengencerkan. Ya.
Jadi kalau misalnya ini kok 5M kok akan membuat 0,001, nanti kan dapatnya kecil sekali di sini. Maka ya kita buat dulu yang agak besar lagi ya, kita encerkan yang 1 molar dulu, barulah kita encerkan lagi menjadi 0,001, misalnya begitu. Jadi ada teknisnya, itu caranya. Rumusnya sama, semuanya V1M1 sama dengan V2M2. Oke, ya nanti ada contoh soalnya, ada kasusnya. Nanti silahkan nanti dicoba di rumah. Kemudian ini sudah jam berapa? Kok kita kok rame banget, aku maksudnya mau sebentar kok jadi lama ya. Ya, kemudian ini yang kedua, yang berikutnya ada, nanti kalau saudara sudah praktikum, kemudian sudah selesai, sudah nggak pakai lagi larutannya, tapi Maneman kan kalau mau dibuang, ya, untuk larutan-larutan yang sama, mungkin saja sisanya tadi ada berbeda-beda. Jadi misalnya larutan HCl ada yang bersisa, ada yang 1M, ada sisanya sedikit, ada yang 0,1 sisa, ada yang 2M sisa, eman-eman kan gitu. Praktiknya besok sudah ganti, nggak pakai ini lagi. Nah, maka jangan dibuang. Kita bisa kumpulkan, ya kumpulkan yang larutan sejenis tadi. Tetapi tentu saja karena konsentrasinya bermacam-macam, maka tentu saja nanti campurannya hasilnya konsentrasinya enggak itu lagi. Maka nanti botol-botol tadi kita campurkan, tapi dengan cara diukur ada sisanya berapa ya yang 0,1, ya diukur volumenya. Tulis di sini. Oh, di situ sisanya, di sini misalnya ada 15 mili. Tinggal 15 mili, kecil. Ini yang 0,1. Nanti ada lagi yang bersisa, oh yang kelompok yang lain ada yang sisa 1 molar. Ada berapa ya? Ada 75 mili, eman-eman lah. Kan gitu kan, ini 1 molar. Ada yang bersisa lagi, kalau misalnya hanya 2 saja ini, berarti kan ini, berarti nanti saudara di botol yang baru ada campurannya, labelnya diganti konsentrasinya. Yaitu adalah 15 kali 0,1 ditambah 75 kali 1 dibagi volume total 15 ditambah dengan 75. Maka saudara akan mendapatkan angka di sini, yaitu molaritas campuran. Berapa ya kira-kira ya? Ini 1,5 ditambah dengan 75 berarti 76,5 dibagi dengan 90. Ya, berapa? Hitung pakai kalkulator sendiri. Pakai kalkulator sendiri akan ketemu berapa? Angka di sini. 0,85. Ya, maka nanti di botol yang baru untuk nyimpen, ya, di botol yang baru dilabeli. Oh, ini HCl 0,5 mol, 0,85 molar. Enggak tahu besok kapan-kapan kalau ada yang mau menggunakan menjadi 0,1, mau ada yang menggunakan dia sudah ada larutan induk 0,85. Eman-eman ini disimpan sampai kiamat, enggak akan berubah selama tidak terkontaminasi apa-apa. Ya, maka disimpan di gelas coklat. Ya, supaya tidak terjadi apa-apa, tutup rapat. Ya, supaya jangan sampai ada yang mengkontaminasi. Ya, ini adalah molaritas campuran. Ya, kalau ada 3 tadi ya plus lagi, plus V3M3. Kalau tadi ya ternyata kok konsentrasinya macam-macam gitu ya. Ya tambah lagi, tapi ini V1-nya ya tambah V3. Itu adalah molaritas campuran. Ya, itu ya. Ini adalah bagaimana terkait dengan konsentrasi. Ya. Ini nanti ada beberapa yang saya coba untuk saudara selesaikan untuk latihan di rumah, selain dari buku-buku soal ya, soal nanti itu untuk hanya teorinya. Kalau di sini mungkin akan saya tulis dengan ini ya, jadi maksud saya supaya saudara sambil membayangkan kalau saya di lab itu saya punya ini gitu ya, saya ada kebutuhan ini, kemudian apa yang harus saya lakukan dengan teori yang tadi ya. Alat-alatnya juga nanti saudara silahkan search ya. Tadi yang saya butuh labu takar, saya butuh gelas kimia, saya butuh neraca analitis, saya butuh pengaduk. Ya, nanti langkah-langkahnya silahkan saudara bisa gambarkan ya, secara skema digambarkan
alatnya sekaligus digambarkan skemanya sehingga supaya ada bayangan ya, seperti orang mau praktikum. Itu untuk saudara sendiri. Saya tidak membutuhkan itu, tapi saya harapkan saudara nanti kalau praktikum maya pun saudara sudah sambil membayangkan itu. Oh, ini kalau saya buat larutan ini saya kok butuh ini ya, berarti saya harus menyediakan apa? Ya, menyediakan apa, zatnya apa. Tadi secara umum zatnya akan berupa padatan ya. Jadi kalau di sini kadang ada saya tuliskan, kadang enggak, itu mungkin apa ya. Kalau yang cairan itu biasanya hanya sedikit saja, yaitu adalah jenis-jenis asam ya. Jadi HCl, H2SO4, HNO3 yang umum dipakai, CH3COH, NH3 amoniak itu bentuknya cairan begitu ya. Brom kalau nanti ada BR2 misalnya itu adalah bentuknya cairan. Yang lain umumnya adalah padatan ya, sehingga kalau nanti ada zat-zat itu diminta untuk membuat larutannya adalah umumnya adalah padatan. Nah, kalau cairan biasanya akan dituliskan ini ya, jadi di botol cairannya akan tertulis kadarnya, ada persen. Ya, kemudian ada massa jenisnya, tapi tidak ditulis dalam bentuk raw atau massa jenis, tetapi dituliskan ini biasanya di botol itu 1 liter sama dengan berapa kilo. Itu menunjukkan massa jenis. Kan massa jenis kan M per V ya, massa per volume. Ini jadi raw massa jenis. Nah, kemudian tadi yang saya sebut katakan ini kalau di sana ada tertulis M, itu artinya MR, bukan molaritas. Ya, tetapi MR ya. Jadi ini misalnya sebagai contoh di HCl nanti ada chloric acid gitu ya, chloric acid di bawahnya ada tertulis 37% ya. Jadi di labelnya itu nanti akan tertulis ya. Kemudian nanti di pojok kecil ya, di pojok bawah biasanya kecil ada tulisan 1L sama dengan 1,19 kg. Kemudian ada M sama dengan 36 maaf, ini 36,5 ya, ini 36,5, 35,5 punyanya CL hanya 1 ya, ini 36,5. Ini nanti diralat ya. Nanti langkah-langkah sebentar. Saya mau bertanya. Ya, Itu kan tersedia larutan pekat HCl P.A. Nah, PA-nya itu apa ya, Bu? Nah, ya. PA itu adalah akan tertulis di zat-zat yang sifatnya laboratoris. Itu singkatan dari pro-analisis. PA, ya, PA. Jadi bukan, biasanya kalau saudara HCl pekat. Kalau pekat bahasa Indonesia menjadi PKT gitu ya. Kalau PA ini adalah pro-analisis. Jadi tadi NaOH PA. Kemudian KOH PA. NaCl PA gitu ya. Jadi nanti NaCl-nya beda dengan garam dapur yang ada di dapur kita. Itu yang teknis. Kalau teknis tanpa menulis PA. Jadi kalau itu yang dikemas dalam bentuk botol-botol keluaran merek, keluaran pokoknya pabrik-pabrik yang khusus menyediakan zat-zat yang untuk analisis ya, anak-anak untuk di lab gitu ya. Jadi bentuknya dalam botol, Mbak. Kalau yang teknis itu yang kiloan urean gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti beli di toko kimia, bahan kimia, kok diwadai plastik, itu berarti zatnya teknis. Kalau kita beli HCl dalam bentuk jeligen gitu ya, jeligen itu teknis. Ya, tetapi kalau yang ada di lab itu bentuknya botol kaca, warnanya coklat, kemudian ada labelnya yang isinya macam-macam, tulisannya bermacam-macam, itu impuritasnya apa saja, jadi kadarnya berapa, itu tahu ya. Sehingga kalau yang dijual di pasaran yang digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, misalnya ada urea, ya petani mau pupuk ya pakai urea, itu belinya kan kiloan. Di lab juga ada, di situ nggak tertulis urea, tapi mungkin CONH2 2 kali. Nah, itu urea kan ya, tapi PA. Ada tulisannya PA-nya, pro-analisis. Itu apa? Tingkat kemurniannya amat sangat tinggi. Jadi sama-sama zatnya, tetapi kalau tadi urean kan mungkin ada tanah masuk, apa masuk ke dalamnya ya, sehingga impuritasnya atau pengotornya tinggi, maka itu masuk golongan teknis. Jadi kalau yang PA ini harganya 1 gram misalnya 200.000, kalau yang teknis itu mungkin 2.000, di pasar itu 2.000. Gitu, ya. Begitu Mbak?
Ya, memang sengaja itu saya tuliskan ada tulisan PA itu adalah proanalitik. Gitu, nggih. Ya, ada lagi mungkin yang bisa tercermati? Silahkan, bisa saja. Nggih, jadi ini tadi sekaligus sambil walaupun belum masuk. Bu. Oh, nggih, silahkan Mbak Khairunisa. Ya, silahkan. Sinyalnya Khaira sepertinya oh gitu. Hadir udah Ya, nggih. Mau nanya yang sebelum studi kasus itu Bu, yang masih masalah konsentrasi. Ya. Itu kan tadi kan pencampuran maksudnya pengenceran larutannya itu kan memasukkan larutan 20 ml ke dalam labu takar dulu ya Bu. Terus kemudian ditambahkan air atau aquades sampai volumenya 100 ml, itu berarti airnya 80 ml nih Bu. Ya. Nggih. Ya, jadi kalau kita hitung kan habis itu kan disimpan. Kemudian kan larutan yang sudah dibuat itu kan kemudian disimpan. Ada kemungkinan nggak misalnya larutan tersebut itu sifatnya itu bisa berubah, misalnya karena udah nggak kepake gitu Bu. Oke, ya. Terima kasih. Ya, oke, itu malah sudah muncul sebelum saya sampaikan, sudah ada pertanyaan. Bagus sekali, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, tadi kan kita mengenal tadi yang sudah saya sementara ini baru tadi ya caranya. Ya, caranya setelah itu kan sudah ya, ini sudah jadi larutan 0,1 atau 1 molar gitu ya tadi ya. Kita gunakan untuk praktek. Nah, atau nyiapkannya itu seminggu yang lalu sehingga kan kita simpen gitu. Pertanyaannya, apakah tidak mungkin konsentrasinya berubah? Ya kan gitu ya. Kalau ada pengotor, enggak, karena apa? Kita harus nyimpennya di botol yang tertutup rapat, kencang. Ya, jadi jangan sampai ada apapun ya yang mengkontaminasi. Oke, sehingga tapi pertanyaannya, apakah mungkin konsentrasinya berubah? Ya. Nah, ini yang perlu juga saya sampaikan. Jadi di dalam zat kimia itu ada 2 jenis. Ya. Nanti ada larutan itu kita bagi 2, yaitu ada larutan yang kita kenal nanti larutan standar primer, ya. Ada larutan standar sekunder. Ya, jadi ada larutan primer, ada larutan sekunder. Jadi ada istilahnya biasanya kita sebut sebagai larutan baku. Ya, larutan baku itu adalah larutan yang sudah tertentu konsentrasinya. Ya, sudah tadi ya kita membuat 1 molar, itu kan sudah tertentu. Ya, kita sudah benar caranya. Ya. Kemudian ada yang baku sekunder. Untuk yang larutan yang tergolong ke dalam larutan baku primer, itu adalah kita yakini sepenuhnya bahwa konsentrasinya selama tidak mengalami apa-apa, hanya kita simpen saja, tidak akan mengalami perubahan. Ya, kenapa? Karena sifat dari zatnya stabil. Itu, ya. Jadi itu satu, ya. Jadi ada 2 jenis. Jadi tadi ada yang langsung kita buat, kemudian kita larutkan, kemudian sudah kita simpan, sudah kita tinggal pakai saja kapanpun. Ya. Tetapi ada zat-zat tertentu seperti yang kita ketahui, saudara misalnya punya garam dapur di rumah, pernahkah melihat? Pertama waktu kita beli dalam bentuk serbuk itu bentuknya kering. Ya, kering mawur gitu, misalnya kita saya menyebut merek, misalnya saya beli garam Revina misalnya gitu ya saudara, kalau kita tuang itu kan mawur gitu ya. Nah kadang kan kemudian kita supaya gampang kita masukkan ke dalam wadah ya, wadah yang terkena udara, kita simpen mungkin 1 bulan 2 bulan. Nah pada saat kita buka, apalagi nih cuaca seperti ini sekarang ini, itu biasanya tidak lagi semawur yang waktu kita buka dari wadahnya. Kenapa?
agak sedikit agak mengempal. Kalau saya mau goreng telur itu ya, saya biasanya mau goreng telur ceplok itu kan biasanya tinggal tinggal ditabur. Tetapi pada musim ini sekarang ini pasti ada menggumpal itu ya, sehingga yang sini asin sekali, yang sini nggak kena gitu ya, misalnya kan begitu. Artinya apa? Ada zat-zat tertentu yang bersifat menyerap air, ya, bersifat higroskopis. Ya, zat yang bersifat higroskopis itu berarti nanti kalau kita biarkan lama-lama bisa meleleh, mencair. Ya, salah satunya NaOH. NaOH itu kalau saudara buka dari tutup itu masih kering, masih berupa pil-pil itu ya, kayak pelet-pelet itu ya, yang bentuknya bulat-bulat gitu. Nanti kalau saudara terlalu lama nggak segera dilarutkan, maka dia akan meleleh. Ya, di udara terbuka ini langsung meleleh. Ya itu. Nah, kalau yang zat-zat seperti ini kan artinya tidak stabil dia. Maka dia tidak bisa menjadi larutan baku primer. Nah, kenapa? Karena nanti konsentrasinya berubah kalau disimpan. Ya. Kemudian satu lagi itu tadi yang itu kan karena sifat higroskopis namanya. Sifat zat-zat yang bersifat higroskopis, maka dia tidak bisa menjadi larutan baku primer. Ya. Kalau yang tadi itu di udara terbuka tetap saja bentuknya, ya. Jadi tidak mengalami tidak menggumpal, mawur ya mawur saja, puder ya dalam bentuk puder tadi. Kemudian satu lagi, zat kimia kalau kita masukkan ke dalam air kan bercampur dengan air, ada yang bersifat eksoterm, ada yang endoterm. Kalau jadi eksoterm itu kan kalau saudara kapur, gamping lah. Saudara masukkan ke dalam air, itu pasti langsung glubuk. Kemudian kalau kita pegang panas. Artinya apa? Dia mengalami reaksi eksoterm. Kalau mengalami eksoterm dalam suasana panas, maka airnya pasti menguap. Yang tadinya sudah saya ukur 1 liter, besok saya simpen pasti kurang dari 1 liter. Bisa saudara cek. Nanti kalau sudah nyimpen, ini seminggu yang lalu itu, ini sudah saya tepatkan itu tadi di pada saat membuat itu sudah di garis batas gitu ya. Besok saudara simpen akan berkurang dari tanda batasnya. Ya, itu kalau tadi bersifat eksoterm. Tapi kalau yang endoterm dan yang tidak terasa, ya sebenarnya ada itu ya, selalu akan terjadi pelepasan atau penangkapan panas, itu selalu ada, hanya ada yang terasa, ada yang tidak, ada yang langsung rasanya dingin. Kalau yang rasanya dingin biasanya tidak berkurang. Ya, tetapi kalau saudara garam ya, saudara garam dapur, saudara banyak coba masukkan ke dalam air, diaduk akan ada rasa sedikit dingin di wadahnya, turun ya, suhunya akan turun. Itu berarti dia endoterm ya. Itu biasanya kalau di sana karena sifat higroskopisnya saja yang menyebabkan, bukan karena penguapan airnya. Ya, itu tadi makanya konsentrasi berubah. Atau ada kalau saudara membuat larutan PP. Larutan PP tidak bisa larut dalam air. Penoftalin itu senyawa organik. Dia organik non polar. Jadi tidak bisa dilarutkan langsung di dalam air. Dia hanya bisa larut dalam alkohol. Seperti yang saudara tahu, kalau itulah alkohol, maka dia mudah menguap. Maka kalau disimpan serapat apapun, ya serapat-rapatnya, pasti dia juga akan menguap. Maka konsentrasinya akan berubah. Ya, itu ya Mbak ya, mungkin bisa punya gambaran itu ya. Oke, jadi bisa berubah, tapi kalau itu larutannya standar sekunder. Jadi harus distandarisasi dulu. Harus dicek lagi konsentrasinya. Ya, nanti makanya saudara nanti di asam basa, saudara pada penetapan asam basa pada saat membuat larutan itu ada larutan baku primer, ada larutan baku sekunder. Jadi kalau larutan baku primer kita tidak usah menstandarisasi. Larutan asam oksalat misalnya, asam borat itu larutan baku primer. Ya. Jadi nanti saudara di kimia analitik itu akan lebih banyak lagi cerita, ya. Kemudian yang NaOH, kemudian asam sulfat, ya itu nanti harus dibakukan dulu, distandarisasi dulu. Maka dia sifatnya adalah larutan baku sekunder, ya. Jadi artinya harus distandarisasi lagi. Setiap mau pakai harus distandarisasi, ya. Berapa konsentrasinya? Begitu, Mbak? Oke ya, ini ternyata kok sudah mau diberi. Ya, oke, nanti silahkan
Saudara bekerja sama, ini ada beberapa kasus yang saya sampaikan masih terkait dengan tadi, harapannya saudara paham betul. Saya hanya inginnya adalah saudara paham, bukan hanya sekedar bisa-bisaan. Karena ini sebagai bekal, artinya bekal untuk kedepannya, baik semasa kuliah maupun semasa nanti di luar setelah lulus nanti juga masih dipakai ya. Jadi ini beberapa kasus yang saya sampaikan ya. Oke, nah kemudian tadi ya larutan elektrolit tadi harapan saya juga sudah tahu dengan saudara menghafalkan paham betul mana asam lemah, mana asam kuat, mana basa lemah, mana basa kuat, mana garam yang sukar larut atau garam yang mudah larut. Itu silahkan akan langsung berhubungan dengan sifat elektrolit dan non elektrolit. Asam, basa, garam itu pasti elektrolit, hanya kuat atau lemah. Nah, yang lain itu adalah senyawa-senyawa yang masuk dalam golongan organik, itu adalah menjadi senyawa yang non-elektrolit. Ya, jadi ini secara umum itu saja. Kemudian ini ya, elektrolit kuat kalau dulu ada derajat ionisasinya, kalau yang kuat itu alfanya 1, kalau yang lemah itu tergantung alfanya di antara 0 dan 1. Semakin besar alfanya, maka semakin kuat. Ya, non elektrolit itu 0 ya. Nah, kemudian minggu depan siap-siap dengan sifat koligatif ya. Jadi harapannya ini semuanya bisa. Jadi untuk soal-soal latihan silahkan juga dicoba-coba. Untuk yang akan menyampaikan jawaban, mau sharing jawaban, silahkan juga bisa diunggah di WA boleh ya, biar teman-temannya ini WA atau Telegram tadi ya, hanya. Jadi silahkan supaya nanti bisa dikomentari juga oleh teman-temannya, atau ada yang mau minta pendapat atau minta saran juga bisa saja lewat situ. Silahkan saling itu juga saya catat ya sebagai informasi itu ya. Kalau bisa di Elena akan lebih bagus. Kalau Elenanya sekarang kayaknya Elena sudah lebih mudah diakses sehingga kita bisa membuka forum diskusi di sana. Ya, jadi nanti silahkan dipakai. Saya rasa itu dulu nggih yang saya bisa saya sampaikan. Izin bertanya sebentar. Oh, ya, ini ya, kan di Elena ada itu forum untuk isi presensi. Nah, itu presensinya bagaimana ya, Bu? Di Elena ya? Oh ya. Itu sing isi saya ya. Sing isi siapa? Sebentar. Oke. Presensi, tak lihatnya dulu. Sebentar. Karena saya belum pernah pakai ya, sebentar. Presensi di mana ini? Kayaknya di atas sendiri ya. Ini ya? Apa tuh isinya? Isinya gimana ya? Isinya ya seperti itu, ada presensi. Nah, saya malah belum tahu caranya. Ini apa? Apa ya? Isinya caranya mengisi gimana? Kok ada tanda tanya, ini apa? Cus, ini apa? Kok enggak ya? Reguler kelas. Oh, di sini ya? Itu nggih. Ini berarti nanti saya harus ngisi satu-satu gitu. P itu apa ya? present mungkin Bu hadir. Maksudnya ini present, kemudian ini L ini apa? Late terlambat. Excuse. Kemudian absen mungkin ya. Absen ya. Oh gitu. Berarti saya harus ngisi ini satu-satu gitu ya? 2 kali ya.